والمنوف والرسوخ وتوبة النسوح وصالح الجسد والروح إلى حضرة النبي مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم. سر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم الفاتحة لشيخنا مؤلف هذا الكتاب الإمام ابن حجر العسقلاني وثم إلى شيخنا الحبيب علي بن عبد الرحمن الحبسي وثم إلى الحبيب محمد بن عبد الرحمن بن علي بن الحبسي وثم الحبيب عبد الرحمن محمد بن علي الحبسي وأصولهم وأفرهم من الله يتغشاهم برحمة مغفرة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. سر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه ووالاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد faqad qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa adama nafa'na barakatihi wa bikum fid dharain amin. Qala wa an ummi salamata radhiyallahu anha annaha sa'alat an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam atusallil mar'atu fi dir'in wa khimarin qala idza kanat dir'u sabighan yughatti dhuhura qadamayha akhrajahu Abu Dawud wa sahhahahu a'immatu waqfahu. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita di malam hari ini sudah memasuki bulan Rabiul Awal, bulan kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sudah sepatutnya kita sebagai orang yang mengaku cinta pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mempersiapkan diri kita dalam rangka kita ittiba kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena orang-orang yang mengaku cinta pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu ditandai dengan mengikuti sunnahnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dahulu di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat termasuk di antara mereka Ahlus Suffah, mereka memperhatikan bagaimana Rasulullah, mereka memperhatikan bagaimana ibadahnya Rasulullah. Dalam berbagai macam aspek para sahabat merhatiin Rasulullah. Sampai setelah Rasul wafat, itu semua yang mereka perhatikan semasa hidupnya diikuti sama sahabat Nabi. Di antara sahabat yang sangat mengikuti Rasulullah SAW adalah Sayyiduna Abdullah ibn Umar, anaknya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an. Ya. Dalam sebuah kesempatan Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu lewat di sebuah jalan. Jalannya lurus, akan tetapi Abdullah bin Umar berbelok. Ketika ditanya, wakilah ditanya sama orang, ya Abdullah, kenapa engkau berbelok sedangkan jalanan lurus? Apa jawaban Abdullah bin Umar? Karena Rasulullah SAW yamshi hakaza. Dahulu di zaman Nabi kalau jalan begini maka belok lewat sini tuh. Sampai jalannya aja tapak demi setapaknya diikutin sama sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan hanya jalannya diikutin, semua sampai sholatnya. Ya. Sampai suatu hari dalam sebuah riwayat, ya Abdullah bin Umar ngelihat nih banyak orang-orang sholat duha di masjid. Dan di zaman Nabi orang sholat duha bukan di masjid, di rumah masing-masing. Sampai orang-orang yang sholat di masjid, sholat duha tadi ditegur sama Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Ya, wahai para sahabat,
ente sholat tidak sebagaimana sholatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencontohkan sholat duha di rumah. Gitu. Artinya apa? Ini enggak, secara hukum enggak ada masalah. Orang sholat duha di masjid, orang sholat duha di rumah, dimanapun, di kantor sekalipun enggak ada masalah. Cuman apakah itu ngikutin Nabi kita Muhammad SAW apa enggak? Ya. Nah, jadi yang dibilang, yang kita lihat sekarang ini orang-orang Salafi, orang-orang Wahabi yang dikit-dikit bid'ah itu ya dulu sahabat begitu. Ya. Jadi mereka nggak mau banget ngerjain bid'ah, gitu. Cuman bedanya gini, kalau sahabat nggak serampangan ngomong bid'ah nggak kayak orang sekarang dikit-dikit bid'ah enggak. Kalau orang dulu bener-bener yang dianggap bid'ah bener-bener bid'ah. Ya. Sampai suatu hari Sayyidina Abdullah bin Umar, ya, beliau buang hajat di satu tempat. Pokoknya kalau buang hajat di situ aja. Ya. Kalau zaman Nabi kan nggak ada WC. Zaman Nabi di tanah lapang. Ya, biasanya di antara bukit padang pasir itu ada gundukan, nah biasa di situ. Ya. Mereka mencari tempat yang agak tersembunyi dari tempat padang pasir tadi. Nah, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu ini kalau buang hajat pasti di situ. Sehingga salah seorang sahabat penasaran, "Ya Abdullah, kenapa engkau kalau buang hajat di situ terus, nggak di tempat yang lain?" Apa jawabannya? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buang hajat dulu di sini terus. Ya, jadi sampai tempat buang hajatnya aja ngikutin Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai dikatakan ulama, kenapa kok Abdullah bin Umar buang hajat di tempat yang pernah ya dipakai sama Nabi Muhammad SAW? Jawabannya karena tanah yang dipakai Nabi adalah tempat yang memang paling layak buat dipakai buang hajat. Ya, kita hati-hati kalau buang hajat jangan sembarangan ya. Salah-salah tempat kita buang hajat di tempat orang soleh. Kan ada yang disebut dengan petilasan ya. Tempat ibadahnya orang soleh, tempat kholwatnya orang soleh. Nauzubillah min dzalik, kita buang hajat di tempat apa? Orang soleh ibadah dulu. Ya. Maka tempat yang dipakai Nabi buat buang hajat itu adalah tempat yang paling adab untuk buang hajat. Ya. Shallallahu ala Muhammad. Nah ini, ya, ittiba'nya kepada Nabi Muhammad SAW begitu kuat. Sampai dalam sebuah riwayat sahabat Nabi itu ada kalau pakai baju kancingnya kebuka terus. Ya. Sahabat perhatiin, kok ente kalau sahabat aneh ke rumah ente kalau pakai baju kancingnya kebuka terus? Apa jawabannya? Dulu aneh sering lihat Nabi kalau di rumah kancing baju atas ini kebuka. Ya. Sampai kancingnya aja ngikutin siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Boleh kita di rumah tuh praktekin ya. Ya jangan rapper. Ini kan menandakan kalau kita buka begini kan santai kan gitu, ya. Wallahu alam hakikatnya. Kenapa Rasul begitu? Wallahu alam kita nggak tahu. Tapi sahabat ketika melihat Rasul begitu diikutin, ya, diikutin tuh. Makanya dalam sebuah riwayat ada yang namanya hadis musalsal. Ya. Apa hadis musalsal? Hadis yang cara penyampaiannya disampaikan sama sebagaimana Rasul menyampaikan. Ya. Ada yang disampaikan dalam keadaan tersenyum, sahabat juga sama, nyampein muridnya dalam keadaan tersenyum. Ada yang sampaikan dalam keadaan berjabat tangan, sahabat pun menyampaikannya berjabat tangan. Begitu terus. Nah inilah ya warisan yang ditinggalkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya orang yang cinta dengan Rasulullah pasti sedikit demi sedikit ngikutin Rasulullah. Ya. Makanya agak aneh orang ngaku cinta sama Nabi, maulid rajin, tapi nggak ikutin Nabi. Ya. Untuk apa mereka ikut maulid? Ya. Apa tujuannya mereka ikut maulid? Kalau bukan ittiba' lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Makanya Allah sampai mengatakan, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni." Ya Muhammad, katakan pada umatmu, kalau kalian cinta kepada Allah maka ikutin aku, kata Rasulullah SAW. Nah, jadi kita ini umat Nabi, ya, dicontohkan sama Nabi, diutus kita, ya, ke seorang Nabi itu tidak lain tidak bukan laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, agar Nabi bisa menjadi teladan. Ya, apa fungsinya teladan?
ditiru oleh umatnya. Kenapa? Karena teladannya Nabi adalah teladan yang dicintai Allah Subhanahu wa taala tuh ya. Makanya udah kita apaan aja ikutin Nabi Muhammad aja. Ya, nggak usah kita yang namanya ikut-ikutan orang-orang sekarang ya. Kan sekarang banyak nih model bertebaran dakwah, banyak sekarang. Ya. Banyak ada model dakwah begini. Saya pernah ketemu dulu tahun 2010 kalau nggak salah. Datang kita punya teman ke rumah. Ketika datang ke rumah, duduk, beliau bilang, ayo kita ngaji yuk. Diajak ngaji saya. Yaudah ayo ngaji yuk, kita demen ngaji. Tapi pintunya tutup dulu. Pintunya ditutup. Ngaji berdua, face to face. Diajarin tuh saya, ya begini. Dibilang katanya, ya pemerintah kita togut katanya. Pemerintah kita togut. Apa togut? Berhala. Wah saya kaget juga dengarnya. Waktu itu kalau nggak salah masih zaman SBY ya, 2010. Dibilang yang kedua katanya tahlilan itu pahalanya nggak sampai. Wah makin kaget saya. Yang ketiga dibilang maulid itu bid'ah. Nah makin jauh nih. Tapi karena nih baru ngaji, saya diem aja dulu gitu. Nah kemudian minggu depannya datang lagi. Nah saya balikin. Kita counter balik nih omongan dia. Saya tanya sama dia, ente kok kalau dakwah, kalau ngajar pintunya ditutup gitu? Kata dia apa jawabannya? Oh ya kita kan ikutin zaman Nabi. Zaman Nabi dulu dakwah 3 tahun sembunyi. Ya kita juga sama, sembunyi dulu nih sampai 3 tahun, ntar baru kita terang-terangan. Satu janggal itu ya. Ya ini cara dakwah yang mana ini? Kalau memang dakwah kita benar, coba lihat ulama kita nggak ada yang begitu. Itu Nabi dulu 3 tahun sembunyi-sembunyi karena orang Islam belum banyak dan karena banyak gangguan dari orang-orang kafir. Nah kita siapa yang gangguin di sini? Saya ngajar pakai toa, yang denger mungkin 100-200 ini. Mama di rumah lagi dengerin ambil masak, ada yang ambil ngeteh depan rumahnya, ada yang mengambil gadoin gorengan depan rumahnya. Masalah nggak? Nggak masalah. Kenapa Islam mesti disampaikan secara sembunyi-sembunyi, sedangkan bisa disampaikan dengan terang-terangan? Akhirnya yang kedua saya tanya lagi, kita kan dalam fase Mekah nih, sembunyi-sembunyi, perlu nggak kita belajar fikih gitu katanya. Saya kata dia, wah nggak perlu. Belajar fikih itu fase Madinah katanya. Setelah 13 tahun baru ngaji fikih. Subhanallah. 13 tahun ngaji baru kenal sholat. Astagfirullahaladzim. Terus gimana kita sholat? Ya udah kita sholat sebagaimana kita sholat. Terus kalau masalah rukunnya berapa? Wah ntar belajar ada 13 tahun. Subhanallah. Terus dibilang lagi, kan ente biasa bilang lagi, ente kan bilang pahala orang meninggal, doa orang yang kepada orang meninggal nggak sampai. Sekarang kalau orang nyolatin orang meninggal, dia kan baca tuh doa, Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Sampai nggak tuh? Iya juga ya katanya. Iya juga. Nah ini udah mulai tuh dia bingung tuh. Kenapa? Ini salah orang dia, salah ngajarin dia. Diajarin tukang ngaji, ya. Kalau mungkin dia ngajarin orang yang baru kenal Islam, ya wajar mungkin kena kepengaruh. Nah kita ditanya, akhirnya ujungnya saya bilang gini, ini aneh punya kitab kuning, ya. Ente coba baca dah. Wah aneh nggak bisa kalau gini-ginian gitu. Akhirnya dia angkat tangan, besok kagak mau ke rumah lagi, udah. Ternyata dia aliran NII. Tahu NII? Yang berubah nama jadi LDII. Ini aliran sesat. Karena menyatakan pemerintah kita togut berhala. Ya. Pemerintah meskipun zalim, meskipun ada salahnya, ya, namanya pemerintah, manusia juga. Meskipun begitu, kita nggak bisa menisbahkan mereka itu togut. Ya. Ini berbahaya ini. Pemahaman dari mana ini? Nah itulah kembali lagi. Makanya kita dalam momentum bulan Maulid ini kita ikutin Nabi. Ya, bukan hanya nabinya, kita ikutin ulama-ulamanya Nabi. Kita ikutin syariat Nabi. Kita ikutin sunnah-sunnah Nabi agar mudah-mudahan di bulan Maulid ini kita dapat berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Nah, kita pengen ketemu Rasulullah ya. Bertahun-tahun ngikutin Nabi, tapi belum pernah ngimpi ketemu Nabi. Ya.
Mungkin barangkali apa yang kita kerjakan belum tulus karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Ya. Jadi harapan kita berharap berdoa dengan kita ngikutin Nabi, kita bisa dijumpakan dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah. Baik, kita lanjutkan pelajaran kita. Masih berkenaan tentang masalah syarat salat. Di mana dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ummu Salamah suatu hari pernah bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Atusolli al-mar'atu fi dir'in wa khimarin?" Apakah boleh seorang perempuan salat dengan menggunakan baju gamis dan kerudung saja gitu. Jadi kalau perempuan, kalau kita kan pakai mukena. Qala, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Idza kanat dir'u sabighon." Jikalau pakaian gamis itu sabighon, besar, yughatti dhuhura qadamaiha, yang dapat menutupi ya bagian zahir kedua kakinya ya. Jadi perempuan itu boleh sholat dengan menggunakan ya dir'un, yakni maknanya gamis, dan khimar, dua pakaiannya, penutup pala sama baju bawahnya ya. Makanya kalimatnya adir ya, dir'un maknanya gamis. Ini yang paling cakep ya, pakaian sholat yang paling cakep itu tadi pakaian yang nutup pala sama gamisnya gitu. Nah, dengan syarat gamis itu besar sehingga nutupin bagian kakinya. Nah, dari sini ulama berpendapat bahwasanya hukum menutup kaki adalah wajib ya. Jadi seluruh ya, anggota tubuh seorang perempuan itu wajib ditutup illa kecuali dua, wajah dan kedua telapak tangannya. Kalimatnya kedua telapak tangan. Makanya kedua telapak tangan itu bukan bagian apa bawahnya doang, bagian depannya juga sama. Ini pun boleh terbuka. Makanya kalau ada orang perempuan sholat itu pakai apa, mukena atau pakai gamis yang seukuran tangan segini, itu sah ya. Kan kadang-kadang ada yang bilang, oh sininya ketutupan juga nih, dipakein semacam kayak sarung tangan gitu ya, silahkan aja ya. Cuman ya bagian sini ya itu bukanlah termasuk aurat. Jadi perempuan itu di sini sama sininya itu boleh kelihatan tuh ya. Cuman kalau nggak kelihatan lebih afdol, karena memang perempuan itu disunnahkannya lebih tertutup ya. Wa bihadzal hadis, kata pensyarah, faqad istanbatal Hanafiyah wal Malikiyah wa Syafi'iyah wa ba'dul Hanabilah annal hurrah sa'iru badaniha auratun illal wajha wal kafain. Dari hadis inilah ulama Hanafi, Maliki, Syafi'i, sebagian Hambali berpendapat bahwa aurat seorang merdeka adalah seluruh badannya kecuali wajah dan kedua telapak tangannya ya. Kedua telapak tangan ini ya, zahir wal batin. Adapun inda Syafi'i ilal ku'ain. Nah, adapun menurut Imam Syafi'i batas auratnya sampai sampai pergelangan tangan sini ya. Jadi kalau ada perempuan misalnya sholat pakai baju gamis ya, masih kelihatan ini dikit nggak apa-apa, karena sampai sini emang batasan aurat dalam mazhab Syafi'i. Qala ta'ala, Allah berfirman, wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha. Dan tidaklah seorang perempuan boleh menampakkan perhiasannya kecuali apa yang biasa nampak darinya ya. Kalau di zaman Arab itu, di zaman dahulu orang biasa pakai perhiasan di sini sama di kaki. Nah, ini jadi khilaf. Maka menurut mazhab Hanafi, karena perempuan itu biasa pakai perhiasan di kaki, kata mazhab Hanafi kaki bukan aurat ya. Kalau mazhab Syafi'i semuanya aurat, wajah kecuali wajah dan telapak tangan. Tapi kalau mazhab Hanafi 3, kecuali wajah, tangan dan kaki. Nah, maka kalau kita lihat emak-emak kita, ibu-ibu kita
atau istri-istri kita mungkin masih membuka kakinya, nah itu masih ada sisi kelonggarannya. Dalam mazhab Hanafi dia bukan termasuk aurat, ya. Kan ada yang memang yang penjaga banget ya, sampai kaki aja nggak mau kelihatan. Bagus, luar biasa, istimewa. Ya, perempuan di akhir zaman nutup kakinya luar biasa. Bahkan dalam beberapa hadis itu disunnahkan kalau perempuan kalau bisa pakai apa? Pakai baju nyengser ke jalan. Kalau bisa pakai baju gamis yang nyengser ke jalan, itu yang paling bagus. Ya. Makanya di Arab begitu. Antum kalau ke Arab kita lihat bagaimana orang Arab pakai gamis nyengser-nyengser, kagak ada yang cingkrang-cingkrang. Bahkan kata Haim Umar, tren manusia sekarang sudah kebalik. Trennya kebalik. Laki-laki di zaman Nabi cingkrang-cingkrang, perempuan panjang-panjang. Zaman sekarang kebalik. Laki-laki panjang-panjang melebihi mata kaki, perempuan cingkrang tuh ya. Ini udah kebalik. Nah, terus bagaimana Ustaz? Kalau perempuan pakai celana nyengser, pakai rok nyengser, terus gimana? Kan kotor. Di Arab nggak kotor. Ya. Di Arab beda tanahnya sama kita, agak kering di sana. Kalau kita di sini lembab, udah begitu banyak tai kucing lagi. Makanya gimana? Nah, terus gimana? Ya kalau mau ngikutin sah-sah aja. Emang ada yang contohnya di sana. Cuman kalau kita melihat kepada konteksnya, orang-orang Arab di sana tadi struktur tanahnya juga nggak sama kayak kita. Segi kelembaban kekeringannya beda. Yang ketiga tadi ada kotoran-kotoran najis banyak di sini. Kalau di sana kan enggak. Ya. Di Arab beda sama kita. Kalau yang pernah ke Arab pasti tahu bagaimana Arab. Kita pakai baju sampai seminggu nggak bau. Baju ini seminggu kita pakai nggak bau. Tapi kalau kita di Indonesia jangan seminggu, pagi pakai siang cium udah bau ya, karena udaranya ya, cuacanya itu beda dengan di Arab gitu. Maka ya sebagian daripada ummahat kita, daripada kalangan emak-emak kita, ibu-ibu kita itu kalau pakai celana pakai rok itu ya kadang diangkat ya, dalam artian tidak banget nyeret gitu. Nah ada yang nanya gini, terus kalau orang Arab celananya nyeret, roknya nyeret, terus kotor dong? Apa jawaban mereka? Enggak, karena rok mereka itu akan terbersihkan secara otomatis dengan debu dan tanah yang mereka lewatin. Kena najis nih, set, kan jalan lagi, ya kena debu, kena tanah. Debu tanah merupakan ya wasilah untuk toharoh. Jadi bersih lagi ya? Jadi bersih lagi, begitu kata ulama tuh ya. Nah makanya inilah gambaran bagi perempuan di zaman Nabi kita Muhammad SAW itu boleh hanya memakai dua pakaian saja, dua pakaian, khimar dan adir, ya. Tuh. Jadi nggak mesti nggak mesti tiga, ya. Pakai kerudung juga, pakai gomis juga, pakai sarung juga, enggak. Yang penting syaratnya itu menutupi seluruh anggota tubuhnya termasuk kaki kecuali kaki bagian bawah ya, kecuali kaki bagian bawah. Kenapa? Bagian bawah nggak mesti ketutup, dia boleh dia kebuka tapi nginjak bumi ya, jelas ya tuh. Nah ini tadi mengenai masalah perhiasan, sehingga dikatakan oleh mazhab Hanafi ya yang namanya kaki bukan termasuk aurat. Ya, jadi ada keluasan nih ya. Hadis yang selanjutnya wa an Amir bin Rabi'ata radhiyallahu anhu, dari Amir bin Rabi'ah qala ia mengatakan kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dahulu kami bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi lailatin madlamah, di malam yang gelap ya. Zaman dulu belum ada lampu ya. Zaman dulu belum ada lampu. Jadi kalau di luar benar-benar gelap, illa cahaya bulan. Tuh. Makanya orang-orang dulu itu sangat mengandalkan bintang. Yang kita kenal sekarang dengan ilmu falak, itu zaman dulu benar kepake. Kenapa? Karena tidak ada penunjuk kompas, tidak ada GPS, tidak ada Google Map, pokoknya semua udah bintang aja ya. Makanya ketika tidak ada alat komunikasi atau tidak ada alat yang canggih seperti sekarang, orang-orang dulu mengandalkan otaknya dan kecerdasannya.
Kalau kita kan sekarang serba instan, mau pengen sholat tinggal buka GPS. Kita nggak tahu tuh ilmu bagaimana orang dulu nggak pakai GPS, modal bintang mereka bisa tahu arah kiblat. Ya. Zaman dulu orang mau ke Madinah itu nggak pakai Google Maps tuh. Ya. Mereka tahu yang mana timur, yang mana barat dari bintang. Ya. Maka orang dulu canggih-canggih, itu alami mereka. Sholat nggak pakai jam, tahu masuknya waktu sholat. Kalau kita jam udah banyak. Mau jam dinding, jam tangan, jam HP, masih juga johornya jam 2:30 gitu ya. Nggak tahu jam sholat, lagi asik main pingpong, lah iya udah zohor gitu katanya tuh. Nah ini. Kemudian apa? Fa'ashkalat alainal kiblah, kemudian kami bermasalah dengan arah kiblat. Jadi ketika malam yang gelap pengen sholat, nah nggak tahu kiblat, fasallaina, maka kemudian kami sholat. Falamma tola'atis syams, tatkala sudah muncul matahari, idza nahnu shallaina ila ghairil kiblah, tiba-tiba kami dapati kami semalam sholat kagak menghadap kiblat tuh ya. Jadi yang sholat siapa ini? Nabi sama siapa? Sahabatnya. Jadi Nabi pernah sholat kagak menghadap kiblat. Kenapa? Kondisinya gelap. Maka ketika itu fanazalat, turunlah firman Allah, fa ainama tuwallu fathamma wajhullah. Kemanapun kalian arahkan wajah kalian, di sanalah ada Allah gitu. Ya. Nah ini ayat secara zahir turun berkenaan tentang masalah kiblat secara zahir. Ya, kemanapun kau arahkan, ya, di sanalah ada Allah. Maksudnya mau kemana kek ada Allah gitu. Ya. Karena kan Allah bukan bertempat tinggal di mana? Di Ka'bah. Ada orang yang nanya, Ustadz kalau Ka'bah rumah Allah berarti Allah di situ dong? Bukan ya, itu majazi. Kalimatnya apa? Majazi. Terus apa fungsinya Ka'bah? Dikatakan sebagai rumah Allah, sebagai tempat pemersatu umat. Ya. Jadi kalau sekiranya nih Ka'bah nggak ada, orang sholat menurut keinginan arah masing-masing, jadi nggak sholat begini? Agak. Ada yang ngadep sono, ada yang ngadep belakang gitu, imamnya ngadep samping, ngaco. Kenapa ngaco? Karena masing-masing sesuai keinginannya masing-masing. Gua hari ini pengen ngadep barat, enak barat. Ada yang aneh, pengen ngadep timur, kesundul, tahu kah? Kesundul. Itu kejadian, ada orang sholat di masjid, dia berpendapat bahwasanya kiblat udah bergeser. Ya. Kiblat udah apa? Bergeser. Sehingga pas sholat ke masjid, dia miringin palanya. Udah gitu miringnya agak parah. Kalau miring dikit mending, miringnya agak parah. Pas ketika ruku, ya, terjadi apa? Tabrakan pala ketemu pala. Ini akibat kagak belajar ilmu fikih. Kiblat bergeser kagak apa-apa, ya. Dan belum tentu betul, ya, belum tentu benar. Saya pernah ngecek tahun 2008, kalau nggak salah 2008. Kalau nggak 8 2009. Kan dapat info dari pemerintah katanya kiblat udah bergeser kan katanya, ya. Zaman itu, ya. Kita coba ngecek pakai Google Earth. Ditarik dari Ka'bah, ditarik sampai masjid kita, musola kita. Ternyata benar. Musola kurang bergeser ke kanan. Rapatlah kita dengan para pengurus, ya udah akhirnya dimiringin. Tapi ada yang unik. Masjid As-Salafiyah yang ada di Pulau Kalibata tempat saya tinggal, yang umurnya mungkin ratusan tahun. Ya karena nggak ada yang tahu ya siapa yang bangun, nggak ada yang tahu ya siapa yang pertama kali bikin, gitu. Nah masjid itu ketika disamain dengan Google Earth ternyata lurus, nggak berubah, kan janggal. Ya. Kita samain lagi masjid yang lama, kita garis lagi, lurus, nggak miring. Nah ini menunjukkan mungkin wallahu a'lam bishawab, ya. Mungkin itu yang salah tim ahli falaknya, ya. Kurang tepat menghitung, ya, arah kiblatnya. Kenapa? Masjid lama lurus. Nah makanya kita kalau datang ke masjid, ya, husnuzon aja masjid yang kita sholat itu sudah sesuai dengan arah kiblat yang sebenarnya.
Karena masalah kiblat ini ulama terbagi menjadi dua. Tulis, yang pertama 3 mazhab mengatakan yang penting ke arah kiblat. Yaitu mazhab Hanafi, Hambali, Maliki. Yang penting ngadep ke arah kiblat. Ya, yang penting ngadep ke arah kiblat. Tapi mazhab Syafi'i doang nih yang mengatakan kalau bisa persis ke arah kiblat. Ya. Karena Allah mengatakan fawalli wajhaka syatrul masjidil haram tuh. Jadi 3 mazhab mengatakan yang penting ke arah kiblat. Ini bisa kita pakai, ya. Jadi kalau misalnya Masjid Kuitang agak kurang geser dikit, yang penting udah ngarah kiblat gitu. Nggak mesti persis banget gitu, ya. Tapi kalau kita mengikuti mazhab Syafi'i memang harus persis banget kiblat. Nah, cuman tadi kalau kita datang ke Masjid Kuitang, udah kita husnuzon dengan yang bikin masjid, insya Allah ini masjid sesuai dengan arah kiblat yang benar, gitu. Karena kalau kita nggak tahu, kita nggak dihukumin. Kita nggak tahu nih, kita nggak diwajibin, namanya nggak tahu. Nah, adapun musola yang tempat saya sholat tadi, ketika dicek kan tahu tuh wajib miring, karena kita udah tahu. Tapi kalau kita belum tahu, nggak masalah. Ya, ini menghindari jangan sampai terjadi ada kejadian begitu. Ya, si makmum nyundul pale orang gitu ya. Si makmum sujud makan tempat orang. Kalau mau sholat begitu jangan sholat di saf. Ya, sholat di pojokan saf. Paling kanan agak kasih space dikit. Nah, mau sholat begitu silakan. Ya, cuman kagak seragam kan kagak rapi ya. Yang satu begini, yang satu lurus, yang satu begini. Wah, repot ini. Ya, makanya dalam mazhab kita dulu diceritakan dalam sebuah kisah. Ada namanya Guru Mansur Jembatan 5. Guru Mansur Jembatan 5. Ya. Ini Guru Mansur Jembatan 5 terkenal dengan ahli falak. Ya, mungkin kalau yang kenal Yusuf Mansur, nah itu engkongnya. Guru Mansur. Ketika beliau ngukur masjid dengan ilmu falaknya terhadap arah kiblatnya, ketika diukur udah bener nih, datanglah ada seorang wali min auliyaillah namanya Syekh Nawawi Al-Bantani. Syekh Nawawi Al-Bantani ketika datang beliau ngecek lagi. Ternyata kata Syekh Nawawi ini arah kiblat belum benar. Ya, wah, masa sih belum benar? Nggak percaya? Ini kayak apa namanya? Guru Mansur Jembatan 5 nggak percaya. Oh, ini nggak percaya nih. Oh, ini udah ngitung bener. Kata Syekh, enggak, ini belum bener. Bagaimana buktiinnya? Beliau nggak pakai macam-macam udah. Ya, coba ente lihat ke lubang. Ada lubang di masjid. Ketika dilihat, nah ada Ka'bah, ada apa? Ada Ka'bah, ya. Subhanallah. Ya. Itu wali begitu ya, karomah. Ya. Kalau antum nggak percaya juga cerita tuh, lubang-lubang itu ya. Ada Bang Husin itu lagi azan itu. Ya. Lihat lubang, Ka'bah, karomah. Ya. Nah kalau sekarang kita nggak nemu dah yang begitu ya. Kenapa kita nggak nemu wali-wali begitu? Karena wali-wali sekarang hampir semuanya mastur. Ya. Wali nggak kayak zaman dulu. Kalau zaman dulu masyhur Habib Soleh Tanggul, luar biasa. Siapa yang nggak kenal beliau dengan karomahnya? Ya. Kalau zaman sekarang wali-wali sekarang mastur. Ya. Kenapa orang sekarang dikit-dikit video soalnya, dikit-dikit video, dikit-dikit video, sehingga apa? Orang-orang jadi banyak yang menutupi diri, jangan sampai terekspos. Karena para wali nggak demen dengan yang namanya ya ekspos. Mereka demennya khumul, tersembunyi. Tuh. Ya. Nah jadi begitu. Dikatakan di sini, fadzahir ayat wal hadis, zahir ayat hadis ini menunjukkan sholatul mukhti, ya, jawaz sholatil mukhti anil qiblah ba'dal ijtihad. Dikatakan bahwasanya hukumnya boleh orang sholat salah kiblat tapi dengan syarat sudah mencari betul-betul arah kiblat. Jadi kalau kita misal datang ke suatu tempat yang asing, ya, saya pernah sekali waktu ke Bekasi. Di Bekasi unik, saya lagi main numpang sholat di rumah orang Islam. Saya nanya, Bu, kiblatnya arah mana ya? Lah iya arah mana ya? Lah bingung dia. Dia nanya ke tetangganya, Mas, kiblat arah mana ya? Mas yang sono gitu. Yang kita bingung lah, kok orang situ yang punya rumah kagak tahu arah kiblat. Mungkin ima dua kali Kristen,
ya. Atau mungkin dia emang belum pernah sholat itu. Nggak heran zaman sekarang ya ada aja. Ya. Itu yang namanya Islam Protestan kali gitu ya. Islam masih nggak sholat. Ya. Nah tuh. Jadi kalau ada orang sholat kemudian salah kiblat, maka sholatnya sah. Tapi dengan syarat sebelum sholat nyari dulu. Contoh, kita datang nih ke rumah orang, ngelihat wah ada sejadah, sejadahnya ngadep sono. Kita coba matahari, oh iya bener nih kayaknya sono. Sholat kita Allahu Akbar, rapi salam. Nah teman kita lihat, lalu kok ngadep sono? Lah emang ngadep mana? Ngadep sono. Itu sejadah buat 2 orang dimiringin gitu. Ulang lagi gak? Ulang gak? Enggak. Kenapa nggak ulang? Karena sebelum sholat udah berusaha nyari gitu. Minimal usahanya tadi apa? Lihat sejadah sama lihat matahari. Kalau nggak ada usaha nyari, oh sini udah langsung aja Allahu Akbar. Maka ketika nanti setelah salam wajib diulang. Ya. Atau gini kasusnya, kita sholat di rumah orang, ngikutin sejadahnya salah. Takbir Allahu Akbar. Kata teman kita, salah tuh, salah arah. Gimana tuh kita? Geser gitu. Boleh bergeser dalam sholat ya. Karena awal mula pemindahan kiblat dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram, kan dulu Masjidil Aqsa, itu terjadi di masjid yang namanya sekarang Masjid Qiblatain namanya. Kalau kita mungkin pergi ke Mekah, ke Arab sana, itu ada namanya Masjid Qiblatain, 2 masjid. Depan sama belakang ada mihrabnya gitu. Nah, sejarahnya ketika Nabi lagi sholat turunlah perintah mengarah untuk ke Masjidil Haram. Fawalli wajhaka syatrul Masjidil Haram, lagi sholat tuh. Nah, ketika lagi sholat Nabi langsung berbalik muter. Lah sahabat kan ketika muter Nabi kok ngadep mari gitu. Sahabat langsung berduyun-duyun muter dalam keadaan sholat. Tuh sahabat, masya Allah ya. Nggak nanya gitu, nah Nabi kok muter? Enggak, sahabat ngikutin Nabi langsung muter. Sehingga dalam satu sholat tersebut ada 2 arah kiblat yang dihadapkan, yaitu Masjidil Aqsa berpindah ke Masjidil Haram. Nah itu pindahnya lagi sholat, maka boleh hukumnya kalau orang lagi sholat itu bergeser ke arah kiblat yang diarahkan oleh orang lain. Nah mungkin kalau seandainya kita nyuruh teman kita, salah tuh gitu, kan kurang jelas ya. Ada orang sholat gitu, salah tuh. Dia kan bingung ya mau kemana ya. Maka kita sebagai orang atau sebagai sohibul bait yang tahu arah kiblat, arahkan dengan tangan kita, gitu. Ya. Diarahin pakai apa? Pakai tangan ke arah yang benar, gitu. Ya. Soalnya kalau kita nggak arahin ke arah yang benar, kita cuma bilang, salah tuh. Dia bisa jadi malah makin salah gitu. Ya. Maka tadi dibolehkan mengarahkan orang yang lagi sholat dengan tangannya. Nah ini pelajarannya apa tadi? Nabi pernah salah kiblat. Wa amma i'adatus shalah liman tabayyana khata'uhu fa fiha qaulani lil ulama. Adapun mengulang sholat bagi orang yang memang telah jelas kesalahannya dalam arah kiblat, maka ada 2 pendapat. Yang pertama, ya, ayat tersebut menunjukkan tidak adanya qada. Yang kedua mengatakan wajib diqada, tuh ya. Fa in qulna bi adami wujubihi fa la ada ghairu wajibah. Kalau kita mengatakan tidak wajib, maka iadah ya ghairi wajibah, itu ghairu wajibah tidaklah wajib. Artinya apa? Salat yang kita kerjakan itu sudah sah. Ya. Nah, ini contoh misal kata kita di kereta. Kita sholat di kereta. Kalau sholat di kereta kan ya memang unik ya. Ada guru saya mengatakan orang yang sholat di kereta walaupun tidak bisa menghadap kiblat maka sholatnya sah. Ya. Karena ada uzur. Jadi sekiranya dia dapat kursi di mana kursinya pas banget ngebelakangin kiblat, dia sekiranya dia sholat maka sholatnya dianggap sah. Karena ittaqullaha mastata'tum. Ya, bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Nah, kita mampunya begini, ya udah begitu. Tapi ada salah seorang guru saya juga mengatakan sholatnya nggak sah. Karena
nggak menghadap kiblat, dan tidak mengerjakan diri, ya, nggak duduk. Sehingga nanti ketika dia turun wajib ngulang. Dan saya mengikuti yang kedua, ya. Jadi yang pertama itu benar, nggak masalah, ya. Tapi yang kedua saya lebih ikuti. Kenapa? Hati-hati. Yang kedua hati-hati. Jadi kalau kita besok pulang kampung naik kereta, di kereta kita sholat dengan keadaan duduk, pas turun ulang lagi. Kecuali kita sholat di kereta dalam kondisi yang benar, diri. Ada tempat di kereta, kalau nggak salah ada sekarang, ya, di bagian belakang katanya. Tapi belum, udah lama nggak naik kereta, ya. Itu di bagian tertentu ada tempat sholatnya, ya. Nah itu sama kayak di kapal. Di kapal juga sama, ada tempat sholatnya. Itu jangan heran kalau ada orang sholat di kapal, tahu-tahu yang ngadep sono, yang ngadep sono, ya. Itu udah lumrah, ya. Kemudian dikatakan dalam selanjutnya, wa zahir, yang zahir dari pendapat Imam Syafi'i, annahu yajibu alaihil qada, tetap wajib diqada, ya. Jadi kalau ada orang salah kiblat wajib diqada. Ini kata mazhab Syafi'i, ya. Nah, tapi wal hadis yadullu ala jawazi sholatil mukhti fi ijtihadih. Dalam hadis ini menunjukkan bolehnya orang sholat yang salah kiblat dalam ijtihadnya. Artinya memang khilaf, ya. Ada yang mengatakan wajib qada, ada yang mengatakan enggak wajib. Silahkan mau pilih yang mana, boleh-boleh aja. Jadi kalau antum mau pilih yang qada, ya fadol, bagus. Mau pilih yang enggak qada, ya bagus juga, ada yang membolehkan gitu, ya. Jadi enggak salah. Nah, faidah idza shalla bil ijtihad ila jihatin summa arada sholatan ukhra lazimahu i'adatul ijtihad. Nah, jadi gini, kalau kita sholat dengan ijtihad ke arah suatu arah, kemudian pengen sholat lagi, maka wajib ijtihad lagi, ya. Johor, ini kita di kampung orang nih, kita nggak tahu kiblat. Johor kita sholat, nggak tahu kiblat, coba ijtihad dulu. Kira-kira kemana nih? Oh sini nih, jam sekian, matahari ke sini gitu. Kan kalau dalam kitab Marakil Ubudiyah, kiblat kita nih orang Indonesia, barat nyerong kanan dikit, itu kiblat kita. Jadi kalau kita nyari kompas misalnya ke barat nyerong kanan dikit, atau lihat matahari nyerong kanan dikit gitu. Nah, setelah kita cari baru kita sholat. Entar sholat asar cari lagi, ya, wajib nyari kiblat lagi. Kenapa? Yang pertama masih sifatnya kira-kira. Kecuali yang pertama yakin pakai aplikasi Google Kiblat misalnya gitu. Yakin di sono, udah, yang asar nggak usah nyari lagi. Tapi kalau kita kira-kira johornya, asarnya nyari lagi, gitu. Wa bihi dhahaba Syafi'i wa Ahmad, inilah pendapat Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, tuh, ya. Nah, kita mantap, kita Syafi'i. Hadis yang selanjutnya, wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala, yang mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma bainal masyriq wal maghrib kiblah. Apa-apa yang ada di antara timur dan barat adalah kiblat. Rawahu Tirmidzi. Ini kata ulama, hadzal hadis bayanu kiblati ahlil Madinah wa Syam, ya. Ini hadis bukan hadis tentang kita, bukan. Hadis tentang kiblatnya itu orang-orang Madinah dan orang Syam, ya. Wa an Amir bin Rabi'ah qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusolli ala rahilatihi haitsu tawajjahat bihi. Nah, ini dia. Dari Amir bin Rabi'ah yang mengatakan, aku pernah melihat Rasulullah salat di atas kendaraannya. Nah, ini hukum salat di atas kendaraan, ya. Pernah saya dapetin, saya punya murid cerita, Ustadz, saya kan kuliah di UIN. Ada salah satu mahasiswa UIN, jurusannya jurusan filsafat dah begitu. Dia jalan bareng kita, naik motor, bareng-bareng naik motor. Azan di tengah jalan, emang jalan konvoy bareng. Sampai tempat tujuan, kita mau sholat. Saya tanya dia, sholat yuk. Gua udah sholat, gitu katanya. Udah sholat. Di mana? Di motor, gitu katanya. Di mana sholatnya? Di motor. Lah, nanya sama saya, emang boleh sholat di motor? Ya. Ini jawabannya di sini. Aku melihat Nabi sholat di atas kendaraan. Zaman dulu kendaraannya apa? Onta. Zaman sekarang kendaraannya motor. Nah, pertanyaannya, sah nggak orang sholat zohor di motor? Ya. Mungkin para jamaah mau coba besok kali, ya. Tuh. Jawabannya apa? Jawabannya tidak sah.
Kenapa? Karena Nabi dalam hadisnya yumi'u bi ra'sih, ketika sholat di atas onta Nabi mengisyaratkan dengan palanya. Jadi rukuk begini. Dan sujud lebih rendah. Pakai pala aja. Walam yakun yasna'uhu fil maktubah. Nabi kagak ngerjain sholat itu ya di atas kendaraan dengan sholat fardu. Jadi bukan sholatnya sholat apa? Fardu, bukan sholat wajib, bukan johor, asar, maghrib, isya, subuh, bukan. Tapi sholat itu sholat sunnah. Ini yang mesti digarisbawahin. Nggak pernah Nabi sholat illa jamaah, kaidahnya itu. Nggak pernah. Sekalipun Nabi nggak pernah sholat illa fil jamaah. Berarti kalau ada hadis Nabi sholat fardu naik onta, berarti Nabi sholat jamaahnya naik onta, jamaah semua naik onta. Antum bayangin sholat jamaah, imamnya naik onta, makmumnya naik onta semua, gimana kira-kira? Ya, syukur-syukur tuh onta nggak nafsu sama onta yang depannya. Ya kan ada namanya hewan kan, ngelihat apa namanya, kambing lain ya kambing keramat begitu. Nggak boleh lihat perawan dikit langsung main tegrep aja itu. Nah ini nggak pernah kejadian. Nabi nggak pernah sholat jamaah di atas onta, nggak pernah. Jadi hadis yang menunjukkan Nabi sholat di atas kendaraan, hadis tentang sholat sunnah. Nah boleh nih para jamaah, kalau kita lagi naik motor berangkat kerja, kemudian kita nggak bisa yang namanya sholat duha, maka boleh di atas mana? Kendaraan. Cuman repot. Bedanya nih motor sampai onta. Kalau motor digas, kalau onta digas nggak? Kagak. Onta dilepas jalan. Coba orang naik onta. Saya praktekin ya. Saya lepas stangnya, saya lepas stangnya. Saya nggak ngegas tuh, saya angkat tangan. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Sami Allah liman hamidah. Bisa nggak? Bisa. Lepas tangan bisa. Nah, naik motor bisa nggak? Allahu Akbar. Ketemu Allah langsung deh. Apalagi pas sujud, Allahu Akbar gitu. Ya. Nah, tapi ada kata guru-guru kita, sekiranya kita pengen mengerjakan sholat sunnah mutlak atau sholat sunnah apapun, ya boleh di kendaraan dengan syarat tadi, awal mula kita jalan naik kendaraan arahkan ke arah kiblat. Jadi belum berangkat kerja nih, putar motor lo ke arah kiblat. Nah udah ke arah kiblat nih baru sholli sunat duha rakaat ini. Allahu Akbar. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Allahu Akbar. Subhana rabbiyal azim. Sami Allah liman hamidah. Rabbana lakal hamd. Allahu Akbar. Kata orang keren banget sholatnya motor begini. Lagi sholat duha. Ya kalau memang bisa di masjid dah bagus gitu ya. Ini kan orang saking rajinnya sholat. Rasulullah saking rajinnya sholat, hati diontak beliau sholat begitu. Ya. Hati diontak sholat. Ya, ini yang dinamakan sholat daim, terus-terusan sholat. Jadi nggak mau waktunya kosong terbuang sia-sia. Ini Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tuh ya. Maka dikatakan wa'lam annal musafir idza kana min fi mafazatin aw biladi syirki washtabahat alaihi al-qiblah fa innahu yajtahid bi talabiha bi naw'il min ad-dalail wa yusalli ila jiha allati adda ilaiha ijtihad wa la i'adah alaih. Nah, sekiranya ada musafir, dia berada di sebuah pulau, antah berantah dia nggak tahu di mana. Dan juga atau di negeri orang kafir, kan kalau orang kafir kagak ada kiblat. Ya. Maka dia boleh berijtihad dan mengarahkan arah kiblat kemanapun yang sesuai dengan ijtihadnya dan nggak perlu diulang. Nah, dan nggak perlu diulang. Kalau di negeri kafir. Kalau di Indonesia, negeri apa nih? Negeri Muslim. Ya. Cari masjid ketemu nggak? Ketemu. Ya. Di Bali, kalau di Bali katanya jarang masjid ya, bener nggak jarang masjid? Saya belum pernah ke Bali, saya Bali Matraman pernah. Kalau Bali sini belum pernah ya. Ya. Jadi kalau mungkin kita di sebuah tempat yang memang banyakkan orang kafir yang nggak ada masjid, nah boleh kita ijtihad dan nggak perlu kodok lagi, tuh ya. Bahkan dikatakan dalam hadis Nabi, al-ardu kulluha masjid, bumi semuanya masjid. Ini umat Rasulullah dikasih keusahaan oleh Allah, semuanya masjid. Illa makbarah, kecuali kuburan ame
ame hammam, kamar mandi. Ya, jadi nggak boleh sholat di mana? Kuburan sampai kamar mandi. Jadi kalau misalnya sholat Jumat kagak kedapetan di masjid, ada yang sholat di mana tuh? Tempat wudhu ya. Sholat di tempat wudhu. Sah nggak? Nah ini ulama khilaf. Kalau tempat wudhunya sekira-kiranya ada najis, karena kan orang lalu lalang tuh, maka nggak sah. Tapi kalau sekiranya tempat wudhunya bersih dan kamar mandinya terpisah, maka masih sah. Ya. Misalnya ada WC, ada kamar mandi. Nah, ini WC-nya ini terpisah dengan tempat wudhunya, masih sah. Tapi dengan syarat bersih gitu ya. Karena emang ada tempat wudhu yang bersih banget ada. Itu ya. Tuh, jelas ya. Nah, jadi semua bumi itu adalah masjid kecuali kuburan dan hamam. Nah, tapi kata Imam Malik begini. Orang nggak boleh sholat di atas pesawat. Kan ada tuh ya. Orang kalau umroh haji kan sholatnya di mana? Pesawat. Kata Imam Malik dasarnya apa? Dasarnya kata Nabi semua bumi. Berarti kalau langit enggak ya, langit enggak. Tapi kalau kita mazhab Syafi'i enggak. Mazhab Syafi'i boleh sholat di bumi boleh, yang enggak boleh di atas pesawat. Kenapa? Di atas pesawat terbang dia gampang tuh ya. Yang boleh di dalam pesawat. Jangan coba-coba para jamaah sholat di atas pesawat, di atas kereta, di atas pesawat, sama di atas mobil jangan ya. Ngerinya terbang jatuh ke nyungsep tuh ya. Allahu alam bisawab. Mungkin sampai sini ada yang mau tanya, mungkin satu pertanyaan mungkin. Fadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, mungkin karena nggak ada yang nanya, udah paham, udah jelas semua ya, insyaallah. Jadi kalau mau sholat sunnah di atas motor boleh, yang nggak boleh sholat wajib, apalagi motornya dibawa ke masjid nggak boleh ya. Mau sholat bawa ke masjid nggak boleh ya. Allahu a'lam bishawab. Kita baca surat Al-Fatihah, kita doakan khususan untuk keluarga Ustaz